Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda kembali menyaksikan Warta Sumsel edisi petang ini Selasa 5 Maret 2019. Bersama saya Regina Valeria Putri, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Jalan penghubung antar kecamatan Pemulutan dan Rantau Panjang sekaligus alternatif jalan menuju kota Palembang terendam banjir. Bawaslu Kota Palembang terus menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar. Dan saudara, marilah kita ikuti Warta Sumsel selengkapnya. Intensitas curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir ini mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan Pemulutan dan kecamatan Rantau Panjang sekaligus alternatif jalan menuju kota Palembang terendam banjir. Rutin terjadi setiap tahunnya jalan penghubung antara kecamatan yaitu Rantau Panjang, Pemulutan saat ini kondisinya banjir. Hal tersebut akibatkan intensitas hujan beberapa hari terakhir ini di Kabupaten Ogan Ilir mengalami hujan lebat. Selain jalan lintas kecamatan, jalan ini juga merupakan alternatif warga Ogan Ilir menuju kota Palembang. Walaupun banjir, warga setempat tetap berusaha melintasi jalan tersebut dengan susah payah. Bahkan tidak sedikit kendaraan roda 2 harus didorong. Sementara itu bagi kendaraan jenis mobil dipastikan tidak dapat melintas karena sangat berbahaya karena badan jalan telah tenggelam. Warga berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melakukan upaya penimbunan agar jalan menjadi tinggi sehingga kebanjiran dapat diminimalisir. Antar kecamatan Pemulutan Selatan dengan Rantau Panjang, banjir setiap tahun terjadi, yang jelas kerugian itu menghalangi akses jalan lalu lintas untuk yang jelas pedagang-pedagang yang dari Pemulutan Selatan untuk ke Palembang kan lewat dari jalan ini. Kerugian itu yang jelas akses jalan itu mengganggu jalan lalu lintas, itu pertama. Yang kedua, harapan kepada pemerintah agar kiranya seandainya dibangun lagi jalan ini untuk ditimbun, ditambah, ditinggikan. Jalan yang terletak di Desa Sejangko 2, Rantau Panjang dan Desa Sungai Keli, Pemulutan ini perannya sangat vital, khususnya bagi warga yang akan membawa hasil kebun mereka menuju kota Palembang. Bila jalan tidak dapat dilintasi, biaya operasional warga setempat menjadi tinggi. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Ilir. Diguyur hujan deras selama beberapa jam membuat sebagian ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Muli terendam banjir hingga ketinggian mencapai 30 cm. Hujan deras yang mengguyur Kota Prabu Muli sejak sore hingga malam membuat ruas Jalan Sudirman, Kota Prabu Muli banjir. Titik banjir terpantau di sekitar perlintasan rel kereta api Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli. Hujan deras yang terjadi lebih dari 3 jam tersebut membuat ruas jalan di kawasan tersebut terendam banjir hingga 30 cm. Genangan air itu membuat pengguna jalan harus berhati-hati ketika melintas, ditambah banyaknya lubang di ruas jalan tersebut menambah kekhawatiran warga. Riki, salah seorang pengguna jalan, mengatakan hujan deras ditambah buruknya drainase kawasan tersebut menjadi langganan banjir. Banjir seperti ini selalu terjadi ketika hujan tiba, bahkan air tidak hanya menggenangi jalan, namun juga menggenangi pemukiman warga sekitar. Dari jam 8 lah. Jam 8? Dari jam 8 tadi? Iya. Ngeri nggak lewat itu seperti itu, hujan? Ngeri. Ngeri ya? Takut mogok? Iya, takut mogok ya? Iya. Dalam? Dalam, Pak. Sampai berapa? Sampai ke dalam ini? Dalam mana pusnya enggak? Di tengah jalan? Hah? Tengah jalan. Sekarang ini? Oh, ini? Dibenahi masih rusak. Ini dari jam berapa? Dari sekitar jam sore lah. Sore ya? Sampai malam ini? Jadi rumah di situ kena banjir semua, Pak? Banjir semua. Terendam? Orang pada warga lagi keluar, Pak. Sudah keluar. Air dari dalam kan? Dalam rumah, Pak? Dalam rumah? Iya. Sekarang ini?
Mereka berharap pemerintah Prabu Mulih dapat meninjau dan memperbaiki kondisi di ruas Jalan Jenderal Sudirman yang kerap tergenang. Holdi Efriansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Puluhan warga desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Musirawas kembali memprotes PT London Sumatera Lonsum serta penutupan plasma yang tak kunjung usai tersebut. Aksi dilakukan puluhan warga buntut dari rasa kecewa permasalahan lama yang tak kunjung usai antara eksekutif dan legislatif ini. Warga tetap menginginkan adanya lahan plasma guna mensejahterakan masyarakat desa setempat. Kapolsek Megang Sakti, Ibtu Hendrawan bersama aparat keamanan lainnya berhasil meredam emosi warga desa setempat dan menghindari aksi warga yang nyaris melanggar hukum tersebut. Permasalahan antara pihak PT dengan Lonsum, ya, kita selaku Polsek kan sebagai penengah, sebagai mediator, pendingin dari kedua belah pihak. Kita carikan solusi dan formasi yang lebih baik dari perusahaan maupun dari masyarakat. Kalau ini ada terkendala masalah miskonsensi, ya kita dengan sukarela Polsek untuk menengahinya. Nah, cukup. Ini tuntutannya apa? Tuntutannya permasalahannya masalah plasma yang di dalam kawasan hutan itu kan HP kan. Dan produksi yang itu yang jadi permasalahan dari masyarakat. Warga desa Muara Megang Sakti, Kabupaten Musirawas ini tetap meminta agar PT Lonsum segera mengembalikan tanah ulayat mereka untuk dijadikan sebagai kebun kelompok masyarakat. Nah, jadi pengertian aktivitas terkait kebun ini tidak memiliki HGU dan berada dalam kawasan. Jika tuntutan warga tidak terpenuhi? Jika tuntutan warga tidak terpenuhi, itu tadi. Sepanjang perusahaan melakukan aktivitas, mulai saat ini masyarakat tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Apa itu? Panen. Nah, itu kan. Karena masyarakat di situ ada hak. Perusahaan sudah menyatakan 272 plasma itu sudah ada sejak dulu. Aparat keamanan meredam ketegangan warga desa Muara Megang di lokasi lahan sawit yang kemudian selanjutnya akan memediasi permasalahan warga dengan pihak terkait guna mengatasi konflik agraria tersebut. Sukma Aldino, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Serangkaian akan dilaksanakannya Sumatera Millennial Road Safety Festival di Kota Palembang pada tanggal 9 Maret 2019. Jembatan Ampera akan ditutup selama 5 jam. Akan ditutupnya Jembatan Ampera pada tanggal 9 Maret 2019 mulai pukul 06 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, disampaikan Kasat Lantas Polresta Palembang Kompol Arif Harsono kepada sejumlah wartawan di Kota Palembang. Menurut Arif, bagi masyarakat pengguna kendaraan dari arah Pelaju menuju seberang Ilir dan sebaliknya harus melewati Jembatan Musi 4. Sedangkan pengguna kendaraan dari arah Kertapati ke seberang Ilir dan sebaliknya disarankan untuk melewati Jembatan Musi 2. Penutupan Jembatan Ampera selama berlangsungnya South Sumatera Millennial Road Safety Festival. Mengingat acara ini akan dihadiri ratusan ribu masyarakat terdiri dari siswa SMA, mahasiswa, unsur TNI Polri, Ikatan Remaja Masjid, dan unsur masyarakat lainnya. Pada rangkaian tersebut nanti akan dibentangkan kain jemputan sepanjang 1,4 km yang ditargetkan akan memecahkan rekor muri. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional mendatangi kantor Gubernur Sumsel. Mereka meminta Presiden ikut menyelesaikan perampasan lahan oleh perusahaan. Dengan membawa 2 pedapuran, para petani melakukan orasi di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Benda yang dibawa sebagai simbol penderitaan petani yang telah dirampas lahannya oleh perusahaan PT Laju Perdana Indah sejak tahun 1995. Koordinator aksi Jai Marta mengatakan, PT LPI mendapatkan izin lokasi seluas 25.000 hektar di Desa Betung, Campang 3 Ulu, Burnai Mulia, Nirwana, Margorejo, Kota Tanah, Tanjung Kukuh, Kabupaten Oku Timur. Pembebasan lahan yang dilakukan pihak perusahaan menyisakan banyak luka dan setumpuk konflik agraria. Ribuan batang sawit dan karet dirobohkan secara paksa tanpa ganti rugi yang layak. Untuk itu, massa meminta membongkar mafia tanah dan mengembalikan tanah rakyat Komering yang dirampas oleh perusahaan. Massa juga meminta Presiden untuk ikut membantu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyelesaikan permasalahan ini.
Oh, banyak perampasan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan dan di daerah-daerah lain. Dampaknya apa sih Kak ke warga? Ada 4 kecamatan, ada 22 desa yang terancam dihanguskan oleh PT Indofood saat ini. Nah, kami hari ini meminta bahwa Presiden untuk melihat persoalan itu secara serius. Asisten 1 Pemprov Sumsel Ahmad Najib akan segera memanggil pihak perusahaan pada Jumat mendatang dan ia berjanji Pemprov Sumsel akan menyelesaikan permasalahan agraria ini. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Dunia industri lokal saat ini semakin terancam dengan hadirnya berbagai industri dari negeri tirai bambu. Tantangan inilah yang meski dihadapi para pelaku industri dalam negeri. Bukan saja elektronik, alat-alat kesehatan, mainan anak-anak hingga perabot rumah tangga, industri negara Cina kini sudah pula merambah ke bunga plastik. Bahan baku bunga plastik yaitu biji plastik sebenarnya salah satunya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan hasil olahan PT Pusri. Namun menurut pemilik usaha Alex, di Palembang pemanfaatan biji plastik hanya sebatas memproduksi kantong plastik, selebihnya mereka belum mampu apalagi untuk memproduksi bunga plastik ini. Inilah yang menjadi kelemahan industri lokal atau dalam negeri. Selain itu, industri lokal dinilai Alex belum mampu bersaing pada sektor harga jual dengan kualitas terbaik. Kelemahan lain, para perajin lokal biasanya belum maksimal melakukan spekulasi dagang. Dengan kata lain, mereka masih belum percaya diri produk mereka akan diterima konsumen. Bisa kategori produksi Cina punya, dia bisa menyaing dengan harga di Indonesia. Produk Indonesia. Ya. Benarkah bisa sekarang murah dia menguasai pasar? Bisa, ya 60% bisa mencapai pasar. Iya. Ya. Buktinya ini Pak. Iya. Ini semuanya produk dari Cina semua ini. Kita ini bunga-bunga ini. Iya. Udah 80% dari Cina. Bunga plastik impor dari negara Cina ini sekilas berbentuk tumbuhan asli. Bunga-bunga ini ditawarkan dengan harga variatif tetapi tidak terlalu tinggi. Bunga plastik dari negeri tirai bambu ini diakui sangat awet dan banyak pilihan sehingga diburu konsumen. Hadirnya bunga plastik impor ini merupakan wujud dari era pasar bebas yang semakin terbuka. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Persaingan dagang saat ini dinilai sudah sangat tidak sehat lagi, terutama hadirnya kartel atau aksi pengatur harga sehingga sangat merugikan pemilik usaha. Kartel adalah sebuah organisasi yang diciptakan melalui perjanjian formal antara sekelompok produsen barang atau jasa untuk mengatur pasokan dalam upaya mengatur atau memanipulasi harga. 10 tahun terakhir, persaingan ini juga merambah ke pasar elektronik. Inilah yang menjadi penyakit terberat bagi pelaku usaha elektronik karena akan mematikan usaha mereka. Di perdagangan elektronik, Hermanto Wijaya mencontohkan, pihak pabrik akan menyalurkan produknya ke agen, kemudian pihak agen menjual ke pemilik usaha, lalu ke konsumen. Namun di balik itu ternyata pihak agen juga menjual barang tersebut ke konsumen atau pengecer dengan harga yang sama yang diberlakukan agen ke pihak pertokoan. Persaingan tidak sehat itulah yang kemudian mengkolapskan pihak pertokoan elektronik. Karena pilihan konsumen tentu ke agen, mengingat jika mereka membeli ke pertokoan, maka harga akan tinggi dari agen. Hermanto Wijaya mendesak pihak Desperindak dan YLKI segera turun tangan mengatasi persoalan yang telah cukup lama ini. Nggak ada profit yang didapat, ya kan? Dia mendapatkan profit dari pabrik sudah cukup besar. Terus dia melempar ke dealer, sudah lempar ke dealer, dia jual eceran dulu, mati lah. Kita yang jual eceran, ambil sama dia harga 1 juta misalnya, dia jual 1 juta juga. Nah gimana mau untungnya? Nah itu yang kita sayangkan. Belum ada tindakan selama 10 tahun. Di tengah lesunya dunia perdagangan saat ini, jika aksi monopoli atau kartel di dunia perdagangan dibiarkan, maka Hermanto Wijaya memastikan 5 tahun ke depan 90% pertokoan akan gulung tikar. Hermanto juga memaparkan jika 3 bulan terakhir penjualan elektronik merosot tajam, turun hingga 35%. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang.
Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya. Ya, saudara, guna merealisasikan program-program unggulan di TVRI baik pusat maupun daerah, diselenggarakan konsinyering penyusunan indikatif APBN tahunan anggaran 2020 sekaligus sosialisasi beberapa aplikasi keuangan. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah mencanangkan Money Follow program, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik akan merealisasikan dengan pembiayaan di belakangnya. Saat ini TVRI sudah mencanangkan program untuk pemilu di tahun 2019. Begitu pula untuk tahun 2020 akan ada berbagai kegiatan yang merupakan prioritas nasional dan membutuhkan anggaran yang cukup untuk mewujudkannya. Hal ini dikatakan Direktur Keuangan TVRI Pusat, Isnan Rahmanto, saat membuka kegiatan konsinyering penyusunan pagu indikatif APBN tahun anggaran 2020 sekaligus sosialisasi penginputan aplikasi Smart dari Kemenq RI dan aplikasi Emonef generasi 3 dari Bappenas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh SDM bidang keuangan TVRI seluruh Indonesia dan Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. TVRI punya peran, ya kan, yang ingin kita wujudkan adalah memberikan informasi, hiburan, pendidikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita mau tingkatkan jangkauannya serta jam siarannya. Pusat kita mau buat 24 jam. Ya, artinya TVRI nasional kita buat 24 jam. Nah, kemudian kita punya channel 3 untuk budaya dan channel untuk sports, ya. Di pusat juga kita akan jadikan 8 jam. Kita menginginkan bahwa tambahan jam siaran ini akan meningkatkan juga porsi informasi yang bisa di-deliver atau disampaikan kepada masyarakat. Ya, tergantung daripada apa yang ingin dicapai oleh masing-masing stasiun daerah. Kegiatan konsinyering penyusunan indikatif APBN tahun anggaran 2020 ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Kabul Budiono dan Ketua SPI TVRI Pusat Kemas Tolib, serta beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Edis Bronson, Ari Eka Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. SDM di jajaran TVRI akan segera menerima tunjangan kinerja sebagai wujud reformasi birokrasi yang telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden RI. Ketika sebuah lembaga ataupun instansi telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, sudah selayaknya negara memberikan tunjangan kinerja. Proses awal dari reformasi birokrasi di lingkungan TVRI ini sudah dilewati. Kemudian tahapan berikutnya bagaimana TVRI berusaha untuk mendapatkan izin dari negara melalui pemerintah agar seluruh karyawan TVRI baik PNS maupun PBPNS mendapatkan tunjangan kinerja. Saat ini menurut anggota Dewan Pengawas TVRI Kabul Budiono, proses ini telah memasuki tahap akhir. Namun ia berharap dengan adanya tunjangan kinerja nantinya seluruh SDM di lingkungan TVRI akan meningkatkan prestasi dan profesionalismenya. Prosesnya terus berlanjut dan sejauh yang kita peroleh informasinya di bulan Maret ini sesungguhnya prosesnya sudah sampai kepada proses tahap akhir, ialah ketika diusulkan adanya perpres yang dikeluarkan oleh Presiden. Nah, kita mudah-mudahan dengan demikian maka tidak lagi hilang harapan kita bahwa TVRI menjadi sebuah lembaga yang karyawannya, pimpinannya mendapatkan tunjangan kinerja seperti juga yang lain. Sementara besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada SDM di lingkungan TVRI telah ditetapkan di Kementerian Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Edis Bronson, Ari Eka Ansori, TVRI Sumsel melaporkan. Pelanggaran pemilihan umum di Kota Pagar Alam masih didominasi alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti pepohonan dan tiang listrik. Temuan ini paling banyak dijumpai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam. APK yang tersebar sangat mudah dijumpai di sepanjang jalan-jalan Kota Pagar Alam. Untuk itulah Bawaslu Kota Pagar Alam terus melakukan penertiban terhadap APK yang menyalahi peraturan.
Setidaknya Bawaslu dibantu polisi Pamong Praja dan kepolisian sudah 2 kali melakukan penertiban secara besar-besaran untuk menertibkan alat peraga kampanye. Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam, Emi Desartika mengatakan, untuk saat ini pelanggaran APK yang paling banyak jumpai. Sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah memberitahukan kepada tim ses calon. Ada di antara mereka melakukan penertiban sendiri alat peraganya. Ada juga laporan-laporan yang lain diterimanya, seperti laporan adanya calon legislatif yang melakukan kampanye terselubung. Namun ketika diselidiki dengan bukti-bukti administrasi lainnya, ternyata mereka melakukan reses. Tindak lanjutnya kita sudah menindaklanjuti menyurati parpol dan caleg 2 kali 24 jam itu untuk pemberitahuan himbauan sifatnya. Yang kedua kita surati peringatan 3 kali 24 jam dan apabila belum juga dilepas ataupun ditertibkan, kita beri stiker pada alat peraga yang melanggar. Dan terakhir kita juga sudah melakukan penertiban pada tanggal 18 Februari yang lalu. Mengenai politik uang, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Bawaslu Kota Palembang bersama dinas terkait melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar. Penertiban terhadap puluhan APK ini ditarget rampung 10 hari ke depan. Satu persatu alat peraga kampanye dilepas Satpol PP dan dinas terkait lainnya, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kota Palembang. Ketua Bawaslu Kota Palembang, Muhammad Taufik mengatakan, penertiban APK dilakukan berdasarkan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia dan instruksi Bawaslu Sumsel, di mana pemasangan APK dilarang di tempat beretribusi seperti di billboard dan reklame. Selain itu, penertiban juga berdasarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemasangan atribut publikasi individu, parpol, dan calon peserta pemilu. Menurutnya, billboard dan reklame itu bukan untuk peruntukannya. Taufik mengatakan, setelah pihaknya melakukan inventarisir dan pendataan terhadap APK, didapati 91 APK yang melanggar. Pihaknya menargetkan 10 hari ke depan sudah rampung. 3 unit alat berat juga dikerahkan untuk melepaskan APK yang melanggar. Berdasarkan pendataan ataupun inventarisasi kita itu ada 91 alat peraga kampanye beretribusi yang berbentuk reklame maupun billboard ya. Penertiban ini tidak bisa dilakukan dalam satu hari selesai. Ini kalau hitung-hitungan kita kemarin berdasarkan rapat juga dengan pihak pemerintah Kota Palembang melalui Kesbangpol dan Satpol PP, ini bisa makan waktu mungkin sekitar 10 harian. APK yang melanggar milik beragam calon, mulai dari calon anggota DPRD Palembang, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI, serta pasangan calon Presiden Republik Indonesia. Romiko, TVRI Sumsel, melaporkan. Transaksi memperjualbelikan narkoba di hutan, tersangka Wayan akhirnya berhasil dibekuk tim Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 92 butir inex serta paket sabu. Wayan, warga Dusun 4 Desa Supat Timur, Musi Banyuasin, remaja pengangguran ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin karena mengedarkan narkoba. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba, diantaranya 92 butir inex, daun ganja, serta paket sabu siap edar, serta barang bukti lainnya. Menurut pengakuan tersangka, dirinya sudah 1 tahun menjalankan bisnis haram ini. Ia mendapatkan barang dari pamannya di wilayah Babat Supan, Musi Banyuasin. Ia mengaku menjalani bisnis ini karena belum mendapatkan pekerjaan dan hasilnya ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dapat barang dari mana ya? Dari wilayah Rawitung, Pak. Siapa itu? Mamang saya, paman. Taman. Ngapa baca bisnis ini? Karena kata kerjaan, Pak. Memang kegiatan apa? Nah, sebelumnya ya dalam berkebun, Pak, manen apa-apa kan. Karena terdesak karena kehidupan, ya namanya kehidupan, Pak. Jadi terpaksa pun apapun dilakukan. Setiap manusia kan namanya ada kebutuhan, Pak. Ya kebutuhan. Ya mungkin karena negara ini melarang ini dan aku tahu kerjaan ini salah, Pak. Melanggar kan. Tahu aku salah, Pak.
Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Banyu Asin AKP Hidayat Amin juga menjelaskan jika ia dan timnya telah lama menerima pengaduan masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang sudah sangat meresahkan. Bahwa di Dusun Supat Timur, Kecamatan Baso, sering terjadi transaksi narkoba, yang mana kemudian anggota kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Akhirnya anggota kami mendapatkan tersangka atas nama Wayan, umur 22 tahun. Kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 92 unit dan 4 kantong sabu. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto melaporkan. Jelang pemilu 2019, jajaran Polres Musi Banyu Asin berhasil mengungkap 28 kasus melalui giat operasi Sikat Musi 2019. Selain tersangka, juga diamankan barang bukti curian dari tindak kriminal tersebut. Demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang pemilu 2019, Polres Musi Banyu Asin menggelar giat operasi Sikat 2019 yang telah dilakukan selama 22 hari dengan sasaran curas, curat, dan curanmor. Sementara hasil dari operasi Sikat ini, jajaran Polres Muba berhasil mengungkap sebanyak 28 kasus dengan 34 orang tersangka. Dari sejumlah kasus yang telah diungkap yaitu kasus curat terdapat 15 kasus, curas 4 kasus, dan curanmor ada 8 kasus. Yang paling krusial yaitu terungkapnya kasus pencurian dengan pemberatan satu tersangka DPO kasus pencurian besi siku sutet milik PT PLN. Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti menegaskan, meski operasi Sikat telah berakhir, namun jajaran Polres Muba akan terus mengungkap para pelaku 3C ini. Sesuai TO kita yaitu pencurian tower sutet milik PLN. Dan yang lainnya yaitu curas, ada pencurian motor, mobil, truk, ternak, handphone, sawit, itu semuanya sudah. Dan curanmor juga ada 8. Sesuai dengan TO itu kita sudah ungkap. Ini nanti mungkin ada LP lama yang memang belum akan kita lakukan. Pihaknya juga membuka layanan SMS online dengan nomor ponsel 0822 5620 7272 apabila masyarakat Muba hendak melapor segala tindak kriminal. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Arianto melaporkan. Harga ayam broiler atau ayam potong di pasar tradisional dalam kota Palembang tetap stabil, dikisarkan harga Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Harga ayam potong atau ayam broiler di pasar tradisional dalam kota Palembang tidak mengalami kenaikan. Arpan, penjual ayam potong di Pasar Gubah Palembang menuturkan, harga ayam cukup stabil dari awal tahun lalu dengan stok yang cukup banyak. Walaupun memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, harga masih di kisaran Rp24.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Peminat ayam potong hingga kini memang cukup banyak, sehingga walaupun mengalami kenaikan, pembeli tetap stabil. Kadang ada perubahan, dia tuh kadang kalau hari hujan ini kadang naik dia enggak. Biasanya kadang 45, 40 kan sekilo kan. Ini 50. Naik di ayam kampung naik ya. Arpan menuturkan beberapa bulan ke depan harga ayam tidak bisa diprediksi, tergantung dari stok yang ada. Apalagi menghadapi bulan puasa dan lebaran nanti, harga akan berfluktuatif. Wijaya Kusuma, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi dari Kota Pagar Alam akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Warta Sumsel, kita ikuti informasi berikutnya. Sebanyak 63,61 hektar lahan di Kota Pagar Alam merupakan kawasan kumuh dan terletak di 9 kelurahan ini merupakan 10% dari luasnya Kota Pagar Alam. Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Kotaku, kawasan kumuh tersebut terletak di 4 kawasan yang terletak di 9 kelurahan dari 35 kelurahan di Kota Pagar Alam. Kelurahan Beringin Jaya, Pagar Alam, Bangun Jaya, Besema Serasan, Tambah Ulas, Tebat Giri, Sukorejo, Sidorejo, dan Nengdangung. Untuk wilayah tersebut yang paling banyak
tidak memiliki sistem pengelolaan sampah tidak standar teknis sebanyak 72%. Kemudian tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 64% dan tidak adanya akses air minum aman sebesar 54%. Sejak tahun 2017 lalu, program Kotaku mulai berangsur melakukan pembangunan dari luasan kawasan kumuh sebesar 63,61 hektar hingga 2018 ini tersisa 11,96 hektar lahan kumuh. Dan ditargetkan 2019 ini, Kota Pagar Alam tidak lagi memiliki kawasan kumuh. PPK Perumahan Kawasan Pemukiman Titi Meriati mengatakan, untuk mengatasi wilayah kumuh tersebut, pihaknya telah melakukan pembangunan infrastruktur skala lingkungan seperti gerobak sampah, IPAL, MCK, sumur bor, dan sepsi tank. Untuk luasan kawasan kumuh di Kota Pagar Alam kita punya 63,61 hektar yang sudah terverifikasi, Pak. Itu verifikasi di tahun 2014. Mulai penanganannya itu dimulai dari tahun 2015. 16, 17 sampai hari ini. Kawasan kumuh kita ada di 9 kelurahan kumuh, Pak. Untuk kumuh berdasarkan luasan wilayah Kota Pagar Alam, kumuh dengan 68 hektar itu lebih kurang 10-11% dari luasan wilayah Kota Pagar Alam. Selain itu juga pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungan agar tetap bersih. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kenaikan harga tiket pesawat sejak beberapa bulan terakhir serta belum adanya event besar berdampak kepada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari diberlakukannya kenaikan harga tiket pesawat yang telah diberlakukan sejak beberapa bulan lalu. Kenaikan harga tiket pesawat membuat wisatawan dalam dan luar negeri berpikir ulang untuk hanya sekedar berwisata khususnya di Kota Palembang. Karena itu selain hanya berwisata, biasanya kedatangan para pengunjung ke Sumsel, khususnya Kota Palembang, dikaitkan dengan sejumlah event yang diselenggarakan. Namun sejumlah event yang biasanya ramai digelar saat ini justru sepi dilaksanakan di Kota Palembang, sehingga semakin berdampak kepada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, khususnya ke Kota Palembang. Seperti data pada bulan Januari lalu, sebanyak 811 kunjungan atau sebesar 43,33% bila dibandingkan Desember 2018 lalu. Kenaikan harga tiket pesawat sejauh ini masih dikeluhkan masyarakat. Selama ketentuan ini berlaku, maka dikhawatirkan akan semakin memperburuk sektor pariwisata di Indonesia. Diharapkan akan ada kebijakan yang mampu memberi solusi sebagai antisipasi dari kebijakan tersebut. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pada tahun anggaran 2019 ini Dinas Pendidikan Kota Palembang menganggarkan dana pendidikan 22,7% dari APBD. Jumlah ini bertambah lagi dengan adanya dana alokasi khusus dari Kemendikbud 719 miliar. Kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud RI serangkaian kegiatan Gebiar Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Palembang menambah berkah bagi dunia pendidikan di Kota Palembang. Betapa tidak, dengan anggaran pendidikan makin meningkat setiap tahun, kini bertambah 719 miliar melalui dana alokasi khusus atau DAK yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan RI Muhajir Effendi. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H.A. Zulinto, khusus untuk tahun 2019 ini anggaran pendidikan untuk Kota Palembang 22,7% dari APBD Kota Palembang. Anggaran Dinas Pendidikan kita ini sudah 22,7% dari APBD pendapatan asli daerah, artinya tidak termasuk transfer pusat, dan ini juga merupakan satu pengakuan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sekarang sudah ada Perda Pendidikan SPM, Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Tingkat Dasar. Artinya pemerintah Kota Palembang sudah komitmen bahwa anggaran pendidikan kita dikunci dengan 20%. Terus meningkatnya dana pendidikan akan terus diimbangi dengan peningkatan kualitas guru, termasuk untuk melakukan pengangkatan guru honor menjadi CPNS. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda berharap dana pendidikan yang ada untuk digunakan tepat sasaran. Dinas Pendidikan Pak Julinto untuk menggunakan anggaran itu supaya tepat sasaran. Terutama saya ingin fokus kepada seluruh infrastruktur
pendidikan di Kota Palembang. Saya ingin dengan sistem zonasi yang ada di Kota Palembang ini semuanya rata. Jadi masyarakat yang memang anak-anaknya kategori lemah dalam hal perekonomian, tapi mereka tetap bisa menikmati sekolah dimanapun mereka berada, sama dengan, jadi tidak ada sekolah favorit, intinya seperti itu. Ia juga berharap dengan sistem zonasi saat ini, semua anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan lebih dekat dan mudah. Muslimin Umar, Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Warga Palembang tetap peduli terhadap anak panti asuhan Az-Zikri dengan memberikan bantuan sejumlah uang maupun sembako. Warga Palembang masih terus berdatangan ke panti asuhan Az-Zikri memberikan bantuan baik berupa sembako, pakaian layak pakai, material bangunan, dan uang. Kepedulian warga ini karena semua barang milik 30 anak panti asuhan semuanya ludes terbakar. Endah, salah seorang warga Palembang, turut prihatin dengan musibah yang melanda anak panti asuhan Az-Zikri. Secara pribadi, mereka membantu seikhlasnya, baik sejumlah uang maupun sembako. Bantuan ini dapat meringankan beban anak panti asuhan. Karena dengar kabar kan dari ada musibah, jadi kita sama kawan-kawan kesini kunjungan untuk lihat kondisi. Kita bantu apa, Dek? Cuman ala kadarnya sih, yang penting lihat kondisinya dulu kayak mana. Doanya semoga cepat selesai deh, semoga tidak terjadi lagi ke depannya. Memang kita peduli dengan anak-anak panti ini. Sekarang kan mereka menumpang ya, Dek ya. Nah, mungkin harapan ke depan seperti apa, Dek? Harapan ke depannya lebih baik lagi lah, pantinya cepat selesai, bisa tinggal bareng-bareng lagi. Begitu pula warga lain, Ika Munarsi, yang peduli terhadap penderitaan anak panti asuhan Az-Zikri karena lebih mengedepankan investasi akhirat dengan berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Karena kita mengedepankan investasi akhirat, Bu. Jadi kita lebih mencondong kepedulian dan untuk berbagi ke sesama. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Mungkin kayak dari instansi terkait itu harus lebih peduli ya, mungkin kayak akomodasinya, mungkin pembangunan infrastrukturnya tuh harus disegerakan kayak pemerintah setempat, jadi bisa segera dibangun panti asuhannya kembali. Kedepan diharapkan panti asuhan Az-Zikri yang terbakar ini dapat segera dibangun kembali di tempat semula seperti harapan anak panti asuhan. Rita Niarti, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pulau Kerto, salah satu kelurahan di Kecamatan Gandus, Palembang, perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk mendapat pembangunan. Pulau Kerto merupakan kelurahan perbatasan antara Palembang, perlu sentuhan pembangunan dan perhatian pemerintah kota Palembang. Dengan kondisi inilah, Kodim 0418 Palembang menempatkan TNI Manunggal membangun desa ke 104 Kelurahan Pulau Kerto. Dan Dim 0418 Palembang Letkol Infanteri Honi Havana mengemukakan sasaran TMMD dengan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, melakukan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. Program utama TMMD melakukan pembangunan jalan sepanjang 2,5 km merupakan jalan penghubung antara Kelurahan Pulau Kerto ke Sungai Rengas, sehingga dapat mempersingkat aktivitas masyarakat menuju berbagai akses dan pelayanan publik. Semangat membangun desa diakui Dandi merupakan program rutin TNI dan TMMD ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Berrekreasi, jalan-jalan di tengah kota Palembang, itulah kita rencanakan, kita dibantu oleh komunitas-komunitas. Nah, nanti kita ajak anak-anak ini untuk, anak-anak Pulau Kerto itu untuk berjalan-jalan di kota Palembang, nanti menggunakan ya kendaraan yang ada di Kodim ya, truk, kemudian ada juga bis kecil. Nah, nanti kita ajak mereka berjalan-jalan di ikon-ikon kota Palembang, baik itu Jembatan Ampera, Museum Bala Putra Dewa. Kemudian nanti finishnya terakhir di kolam renang Garuda. Disitulah nanti mereka kita ajak rekreasi lah, berenang dan sebagainya di sana. Dari hasil pantauan langsung di lapangan Kelurahan Pulau Kerto ini, masih banyak anak-anak di kelurahan ini belum pernah melihat kota atau ikon pusat kota. Dalam program TMMD ini juga diadakan city tour dengan mengajak anak-anak berrekreasi dan keliling kota Palembang. Indra Utama Marhamah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.
Terintegrasinya 3 moda transportasi, yaitu LRT, Transmusi, dan bus Damri diharapkan dapat berubah gaya hidup masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Untuk semakin mengenalkan transportasi massal di Kota Palembang, pemerintah terus berupaya fokus dalam memperbaiki sarana prasarana serta program yang menitik beratkan pada kenyamanan transportasi publik. Kemacetan yang terjadi di Kota Palembang saat ini salah satunya disebabkan oleh tingginya volume kendaraan pribadi yang digunakan untuk beraktivitas. Dengan hadirnya LRT yang terintegrasi dengan Transmusi dan bus Damri, tentunya hal ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Harga tiket yang dikenakan sangat ekonomis. Untuk penumpang umum, tarif sebesar Rp12.000, sedangkan pelajar dan mahasiswa Rp10.000. Kita sudah resmi melacakan launching juga tiket integrasinya kemarin itu, dan sekarang ini sudah berjalan. Kemudahan yang didapat pengguna jasa itu sangat banyak. Yang jelas, satu, murah, aman, nyaman. Terus yang kedua, dengan adanya integrasi itu mengurangi daripada satu angka kecelakaan maupun kemacetan. Integrasi antar moda ini akan memberikan pelayanan maksimal dengan pola operasi Damri yang akan berhenti di stasiun DJKA setiap 10 menit dan untuk Transmusi akan berhenti di setiap stasiun LRT. Sedangkan untuk LRT, tiket integrasi berlaku untuk stasiun LRT DJKA sampai stasiun Asrama Haji dan berlaku sebaliknya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi dari segmen olahraga akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sumsel. Berikut kita ikuti segmen olahraga. Tingginya peminat off-roader yang mengikuti petualangan dengan mobil jenis Jeep di sirkuit Talangkembang Banyuasin menarik minat pengurus Jeep Palembang Niat untuk menggelar kejuaraan daerah. Medan berlumpur di tengah hutan malah membangkitkan semangat dan nyali para off-roader untuk memacu kendaraannya. Mobil Jeep berbagai jenis dan tahun produksi terlihat lebih garang menjelajahi sirkuit yang dibuat sedemikian rupa dan sebagian alami, sesuai dengan area untuk adventure. Menurut Ketua Jeep Palembang Nian, JPN, Harobin Mastopa, adventure kali ini serangkaian kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-104 tahun 2019 di Kecamatan Gandus, Palembang. Event ini menjadi hiburan tersendiri bagi pecinta off-road yang diharapkan ke depan akan digelar ke Jorda. Luar biasa, ya bisa jadi hiburan. Ada teman-teman yang memang nggak kuat mobilnya, overhead, ada yang kita tarik. Nah tapi di sinilah kita lihat bagaimana kekompakan komunitas ini. Jadi kalau memang ada yang mogok, kita tunggu sampai selesai. Kalau ada yang perlu ditarik, kita tarik dulu, baru kita jalan lagi. Pada saatnya nanti saya akan mengajak semua komunitas yang lebih banyak lagi untuk kita adakan salah satu mungkin event kejuaraan nanti akan kita bawa ke sini. Meskipun tidak sedikit kendaraan yang tertahan di area berlumpur, namun dengan kesigapan dan kebersamaan, satu persatu Jeep melintas menuju garis finish. Beberapa anggota JPN seperti Zulkarnain maupun Taufik mengaku puas dan tertantang dengan medan yang dinilai super ekstrim ini. Wah, medannya super ekstrim, Pak. Ini memang kita lintas alam. Lintas alam yang benar-benar untuk membuat suasana kita jadi enjoy. Iya, bermasalah mungkin kehabisan air radiator, Pak. Terlalu jauh Pak perjalanan. Setengah hari lebih kan? Setengah hari lebih. Jadi gimana? Sekarang udah aman ya? Alhamdulillah aman, berkat tolongan bapak-bapak, kawan-kawan kita. Indra Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Atlet-atlet Kota Palembang masih mendominasi di Provinsi Sumatera Selatan dari segi prestasi maupun keikutsertaannya pada ajang Porprov Sumsel dan POM Papua tahun 2020 mendatang. Pada PON Jawa Barat tahun 2016 yang lalu di Kota Bandung, atlet-atlet Kota Palembang masih mendominasi 70-80% skuad kontingen PON Sumsel.
Saat ini menurut Ketua Umum KONI Kota Palembang Suparman Roman, kontingen Porprov Kota Palembang masih menunggu dana pembinaan atlet tahun 2019 cair baru bisa menggelar TC resmi untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2019 di Kota Prabu Muli. Kontingen Porprov Kota Palembang tahun 2017 lalu mengandalkan 600 atlet dan ofisial dan berhasil mempertahankan gelar juara umum. Sedangkan tahun 2019 ini kontingen Porprov Kota Palembang menargetkan tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 lalu. Berbagai kekuatan dari para atlet yang sekarang ini sedang diseleksi oleh cabur-cabur yang ada di Kota Palembang, khususnya cabur-cabur yang akan ikut di dalam Pekan Olahraga Provinsi. Ada 25 cabang olahraga. Kita melakukan persiapan. Tapi secara fisik tentu kita dari KONI Kota Palembang masih menunggu anggaran untuk biaya persiapan atau biaya TC. Dengan tersedianya fasilitas tempat latihan yang berstandar internasional, atlet-atlet Kota Palembang masih diunggulkan pada ajang Porprov ke-12 mendatang di Kota Prabu Muli. Diharapkan pada PON ke-20 prestasi Sumsel bisa memperbaiki posisi yang terpuruk di posisi 21 pada ajang PON ke-19 lalu. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Pengolahan limbah tanaman dapat bernilai ekonomis tinggi, utamanya menjadi bahan baku pupuk organik. Limbah tanaman perkebunan dan tanaman industri memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dapat dikelola secara baik dan modern. Salah satunya dengan dikelola menjadi pupuk organik kompos. Pupuk kimia memang saat ini masih banyak digunakan karena kandungan senyawanya sangat lengkap memenuhi kebutuhan tanaman. Namun pupuk organik kompos dengan pengolahan modern dan campuran yang tepat juga mampu memenuhi kadar senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahan baku pupuk organik yang mudah ditemukan di wilayah Sumatera Selatan adalah limbah tanaman kelapa sawit, terutama bagian tandan kosong dan pelepahnya. Dengan menggunakan mesin pencacah dan pengomposan beberapa waktu dengan kotoran hewan, memiliki harga jual yang cukup tinggi di pasaran, berkisar di atas Rp20.000 per 20 kilogramnya. Misalnya tadi di sini kita menggunakan tandan kosong atau pelepah yang tadi dari mil kita pergunakan lagi, kita komposkan, kita campur dengan kotoran ternak, kemudian ada kapur pertanian, kemudian dekomposer, kita endapkan sehingga kebutuhan mikro atau makro elemennya itu bisa terpenuhi juga, walaupun untuk efektivitasnya memang tidak sebaik dari pupuk kimia. Harga pupuk kompos yang cenderung murah juga menjadi pilihan utama para petani saat ini, terutamanya para petani hortikultura. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Serangkaian kegiatan Gebiar Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir mencatatkan rekor muri penyajian pindang terbanyak di dunia. Tahun 2019 dicanangkannya pemerintah pusat sebagai tahun budaya. Ogan Ilir yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kebudayaan dan kuliner yang sudah tidak diragukan lagi ini, dalam Gebiar Pendidikan dan Kebudayaan yang dihadiri langsung Mendikbud Muhajir Effendi mencatatkan rekor muri bahkan rekor dunia. Dengan menyajikan makanan khas Kabupaten Ogan Ilir yaitu penyajian pindang terbanyak dengan 1000 gerai. Diprediksi dalam pemecahan rekor dunia itu, pindang ikan air tawar menghabiskan 5 ton. Acara pemecahan rekor muri dan dunia ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pejabat, PNS, guru sampai ke tingkat desa. Di antara ribuan gerai, gerai desa Sunur salah satu yang terunik karena desa yang Sunur menyajikan pindang dari ikan yang sangat langka, bahkan nyaris punah, yaitu ikan jelawat seberat 3 kg. Ikan ini ikan yang cukup paling enak dan terkenal, di mana sampai saat ini barangkali dari 1000 gerai ini hanya di gerai kita, hanya di satu-satunya di meja kita yang menyajikan pindang ikan jelawat ini. Mengapa demikian? Dikatakan langka, memang sepanjang tahun sulit untuk ditemukan ikan ini. Dan ikan ini termasuk ikan yang cukup mahal dan ikan yang paling enak.
terkenal dari dulu-dulunya. Memang kita melibatkan semua komponen dalam penyajian pindang ini karena memang kami ingin pindang ini mendunia ya, dan akan kami daftarkan sebagai hak intelektual daripada organ ilir. Pindang Masori, Pegagan dan Merancang. Ikannya ikan sungai. Ya, ikan. Dan yang perlu di teman-teman catat bahwa hari ini kita sudah memakai ikan sebanyak 5 ton. Setelah ditetapkan memecahkan rekor muri dan dunia, ribuan warga Ogan Ilir menyantap hidangan kuliner pindang ikan tawar khas bumi Caram Segugu. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Ilir. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita di Warta Sumsel petang ini. Akhir kata, saya Regina Valeria Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.